Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, beribadah untuk memuji muliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu yang pertama ini. Tuhan terus baik, Tuhan terus mengasihi kita. Biarlah pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu sejenak. Mazmur 34 akan menolong kita mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kita berikan yang terbaik pagi hari ini. Tuhan kita suci, Allah kita kudus, Tuhan yang layak kita sembah. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Holy, holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning, all songs shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung. Segala pujian bagi Allah kita. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan nama. Suci-suci nyatakan pujian ini. Haleluya. Suci, suci. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Suci, Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya.
Tuhan. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan. sekali lagi nyatakan segala puji. Segala puji. Ini pujian kami Yesus, terpujilah namamu Yesus. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah sekali lagi segala pujian bagi nama Yesus Tuhan kita. segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan kami Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji namamu. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memujimu. Kami memuji kebesaran. Haleluya. Puji namamu Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji namamu. Kami memuji kebesaran. Haleluya Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan Yesus kita. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ini pujian kami Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penolong atas hidup kami, yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih pagi hari ini penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami semua. Pagi hari Tuhan, kami segenap jemaat-Mu Tuhan hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersama-sama meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Layakkan kami satu demi satu, baik kami yang melayani, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh-Mu. Apa yang disampaikan hamba-Mu boleh menjadi rema bagi kami semua.
Berkati juga setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini maupun yang masih dalam perjalanan. Tuhan tuntun dan biarlah kami semua boleh memberikan yang terbaik dalam ibadah pagi hari ini. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini, kami usir setiap kuasa dosa, kuasa iblis yang ingin mencuri kemuliaan-Mu. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus berotoritas penuh dalam ibadah kami. Yesus Kristus hadir dalam ibadah kami. Segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lebih lanjut memuji muliakan nama Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sedang. Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan pagi ini. Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya sambut saudara dengan kasih Kristus, dan pagi ini kami akan menyambut saudara yang pertama kali ikut di dalam ibadah di gereja ini, yaitu saudara Vivit Septiani. Tolong angkat tangan, Vivit Septiani. Ya, selamat pagi Mbak Vivit Septiani. Ini adalah mahasiswa STBI, temannya Mbak Dian sama Pak Stefanus. Ya, selamat berbeda bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita beribadah dengan sungguh sepenuh hati kita, dengan tulus kepada Tuhan. Ya, kita menyembah, memuji, mengagungkan Dia, dan kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan membangun iman kita kepada Dia sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati. Ada sukacita? Tuhan Yesus baik. Berikan senyum ke kanan dan kiri walaupun gak kelihatan. Ada sukacita hari ini. Tuhan Yesus sungguh baik. Pagi ini kita bersukacita bahwa hanya nama Yesus yang layak kita tinggikan, bahwa hanya Dia Raja yang Maha Besar, Juru Selamat kita yang berkuasa atas hidup kita. Dengan sukacita saya undang bangkit berdiri, bertepuk tangan, kita naikkan pujian Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
hidup kita. Tidak ada yang lain. Layak kita puji dan tinggikan Dia. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa turun dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Sekali lagi, serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti. Kita buka Alkitab kita. Pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 22. Jadi Lukas 15 ayat 11 sampai 22. Pak Edwin akan menolong kita membacakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 22. Begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa, terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya,
dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Sepekan ini berkat Tuhan terus melimpah bagi kita, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Dan pagi hari ini kita mau memberikan dengan sukacita apa yang menjadi hak Tuhan, menjadi satu persembahan kita, melalui persembahan dan persepuluhan kita. Kita mau tunjukkan kasih kita mau tunjukkan pengabdian kita melalui persembahan dan persepuluhan kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian yang menyatakan bahwa Tuhan, kami mau bersyukur atas setiap berkat-Mu dan kita mau berikan persembahan ini dengan sukacita. Silakan Mbak Dian mimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini karena perkenanan-Mu semata Engkau mengumpulkan kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Engkau perbolehkan untuk memberikan persembahan yang asalnya juga adalah daripada-Mu semata. Engkau yang akan memberkati apa yang ada di dalam setiap kantong persembahan ini Tuhan. Dan kami juga merindukan bahwa Engkau sendiri juga yang akan terus memakai kami, setiap kami jemaat-Mu Tuhan, untuk menjadi persembahan yang harum, yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu semata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berikan persembahan dalam bentuk harta kita, dan tiba saatnya pagi hari ini kita berikan tubuh jiwa roh kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai bejana yang mau dibentuk Tuhan untuk mendengarkan firman, untuk menerima kebenaran firman-Nya. Kita siapkan hati kita sebagai bejana yang mau dibentuk Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Aku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu bagaikan bejana siap dibentuk. Hidupku di tangan-Mu.
sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Dengan segenap hati naikkan pujian ini. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Denganmu dapat kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu Yesus. Ku Kepada hambanya mau dipersilakan. sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu, Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Dan pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami datang untuk menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Yang sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami, beri kami pemahaman pengertian akan firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami dapat mengikuti, kami dapat melakukan, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus mengurapi, jamah hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, kami mohon kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh dimengerti, dipahami dengan jelas oleh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat pemberitaan firman Allah ini
dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan, roh-roh jahat, penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan kami mohon Roh Kudus menguasai sepenuhnya jalannya firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sebelumnya saya ingin memberikan sejarah penciptaan manusia. Ya. Bahwa Allah menciptakan manusia itu lebih istimewa daripada segala yang diciptakannya. Karena demikian Allah menciptakan manusia kita semuanya, Dia ingin selalu bersekutu, selalu ya, bertemu dengan kita dari saat ini sampai kekal. Ya. Maka diciptakannya manusia itu sesuai dengan gambarnya, ya. Sifat-sifatnya semuanya, kehendaknya sama, ya. Kemauannya kita diberi kemauan, ya. Dan kita ditempatkan di tempat yang baik oleh Tuhan, ya, di Taman Eden, di mana di situ diberikan semua kebutuhan keperluan manusia, jadi tidak usah bersusah payah sebenarnya Allah menciptakan manusia itu untuk mencari nafkah, hanya untuk memelihara apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya, semua dipenuhi, hanya satu hal yang dilarang oleh Tuhan supaya tidak dijamah, dimakan oleh manusia. Ya, demikian Allah menempatkan manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden. Ini menunjukkan bahwa rancangan Allah terhadap kehidupan manusia itu adalah indah, baik, dan penuh damai sejahtera. Ya, karena apa? Karena di Taman Eden itu disediakan segala kebutuhan kehidupan manusia. Ya, dengan tidak ada kekurangan satupun, baik itu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, tidak usah bersusah payah, semua disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu menghampiri Adam dan Hawa. Betapa indahnya hidup saat itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sukacita, damai sejahtera selalu dialami oleh manusia itu, Adam dan Hawa. Ya. Inilah kehidupan manusia yang dirancangkan, yang direncanakan oleh Allah dengan sempurna. Sejahtera, bahagia, kekal selama-lamanya. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal 1. Ya. Jadi buku Alkitab kita yang pertama kali kita buka, Kejadian pasal 1, dalam ayat 27 dan 28 ini dikatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya, menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, perhatikan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah. Ya, diberi kekuasaan, diberi kemampuan manusia untuk ciptaan yang lainnya yang ada di bumi ini, baik binatang maupun tanaman dan semuanya. Dikatakan di sini atas ikan-ikan laut, burung-burung di udara,
atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi, di seluruh pohon-pohon buahnya. Berbiji itulah yang menjadi makananmu. Ya. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu dalam ayat yang kedua, ya saudara perhatikan, pasal yang kedua maksud saya, ayat 15 dan 16, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden dan mengusahakannya dia memelihara tanaman itu. Ini pekerjaannya hanya demikian itu manusia. Tidak usah bersusah payah. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Betapa indahnya sebenarnya manusia pertama kali diciptakan oleh Allah. Dan Allah menyediakan segala keperluan, baik itu keperluan jasmani maupun rohani, disiapkan. Damai, sejahtera, sukacita ada di dalam dirinya. Yang saudara-saudaraku yang ketidakpuasan manusia atas yang disediakan Allah, ya, Adam dan Hawa mencari di luar yang diberikan oleh Allah. Itulah pertama-tama manusia ya jatuh di dalam dosa karena tidak puas dengan apa yang disiapkan diberikan oleh Tuhan. Pertama manusia itu ingin tahu ya mengapa kok tidak boleh dan semuanya. Kedua, mata ini mata yang berbahaya saudara. Ya, kelihatannya buah itu biasa saja, tapi mata manusia itu ya selalu hijau, melihat apa yang dilarang, ingin tahu, ingin segala, ingin merasakannya. Itulah saudara-saudara. Jadi ketidakpuasan manusia atas yang disediakan Allah itu, ya, dia mencari di luar dari yang disediakan Allah. Itu yang melanggar ketetapan Allah, melanggar firman Allah. Itulah dosa. Dosa adalah perbuatan yang melanggar firman Allah. Ya, akibatnya manusia jatuh di dalam dosa dan mati. Ya. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Ya. Kenapa tidak mati? Manusia masih hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mati itu ada 3 arti di dalam pengertian kata mati itu. Yang pertama mati rohani, yang berarti putusnya hubungan dengan Tuhan. Kalau di dalam Roma pasal 3 ya, ayat 23 ya, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada hubungan lagi manusia dengan Tuhan. Manusia itu berdosa, kotor, jahat, sedangkan Allah itu kudus dan suci. Itu tidak bisa bertemu. Dengan perbuatan baik manusia, dengan semuanya apa yang dilakukan, dengan semedi, dengan sedekah, dengan semuanya tidak dapat menghapus dosa manusia. Manusia tetap terpisah dari Allah. Apapun yang didoakan tidak akan sampai kepada Allah. Itulah putusnya mati pertama manusia hubungan dengan Allah. Ya. Yang kedua, mati tubuh. Manusia pasti mati, tidak akan hidup untuk selama-lamanya. Pasti mati. Mati yang ketiga, mati di dalam kekal, di dalam neraka. Ya. Jadi arti mati inilah adalah
Arti yang sesungguhnya ada 3 hal yang harus dialami, yang pasti dialami oleh manusia itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi manusia sekarang itu terbuang dari hadapan Allah, ya. Rancangan Allah kepada manusia terhilang dari semuanya. Jadi manusia itu sudah lepas dari keluarga kerajaan Allah. Itulah hidup manusia sekarang ini, hidup yang terhilang, ya, dari kerajaan Allah. Jadi maka dalam perikop ini dijudul anak yang terhilang, ya. Sama dengan pembacaan tadi di dalam Lukas tadi ayat pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 24. Ya, sekarang mengapa manusia itu berdosa? Karena manusia itu tadi memberontak kepada Allah, ya. Memberontak kepada Allah, ya. Tidak puas akan berkat Allah, tidak mensyukuri, ya. Ini manusia tidak mensyukuri menjadi anak-anak Tuhan yang dipelihara dengan sempurna, ya, di dalam kasih karunia Allah. Saudara dan saya ini, ya, sudah diperdamaikan dengan Allah karena Kristus Yesus, ya. Karena kita percaya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dosa kita dilepaskan dan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak kerajaan kembali, ya. Kadang kita dengan hal yang demikian masih tidak puas dengan hal yang demikian ini. Coba, sebenarnya kita semuanya ini sudah menjadi umat Allah dan Allah menyediakan yang terbaik bagi kita, seperti Allah menyediakan waktu menciptakan Adam dan Hawa. Itu saudara perhatikan. Coba saudara buka di dalam pembacaan tadi Lukas pasal yang ke-15. Ya. Lukas pasal yang ke-15. Dalam Lukas pasal yang ke-15 saudara perhatikan ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, maksudnya 2 anak sulung dan bungsu termasuk kita semua anak-anak Allah. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara perhatikan, ya. Kita Allah selalu bersama-sama dengan kita, Immanuel. Ya, itu janji Allah yang dikatakan. Dan semua milik Allah adalah milik kita semuanya. Hanya kita tidak puas dengan apa yang disiapkan oleh Allah kepada kita. Kita mencari di luar Allah. Akhirnya banyak orang Kristen yang jatuh di dalam dosa. Ya. Itu sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, apa yang disediakan oleh Tuhan kita nikmati. Kita kalau kekurangan kita mau berdoa, kita mau melakukan kehendaknya dengan baik, pasti kita akan menikmati sukacita damai sejahtera apa yang dirancangkan oleh Allah kepada kita. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan banyak orang Kristen yang hidupnya demikian, tidak mensyukuri atas berkat Tuhan, ya, dengan hidup setia, taat, ya, akan firman-Nya. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan, hidup dengan caranya sendiri, seperti anak yang bungsu ini, ya. Itulah keserakan manusia,
kecongkaan manusia ya yang hidup menjauhkan diri dari Allah. Saudara, coba saudara bayangkan sekarang, orang-orang yang korupsi itu bukan orang miskin, saudara. Dia orang-orang kaya. Tapi karena keserakahan, karena dosa yang terus bekerja dalam dirinya, dia tidak puas dengan apa yang sudah dia miliki, walaupun dia punya rumah yang besar, punya mobil, punya segalanya, tidak puas. Masih ingin menguasai tanah berhektar-hektar, dan akhirnya dia jatuh dalam dosa itu dan menerima ganjarannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kecongkaan manusia. Kalau kita tidak siap, kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak terus bersekutu dengan Tuhan, iblis selalu mengintai kepada kita. Ya, perhatikan ya, dalam Yohanes 10 ayat 10 itu, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah pekerjaan iblis. Ya, mencuri iman kita, percaya kita kepada Tuhan, membunuhnya, ya, dan membinasakan kita, sehingga kita akan bersama-sama dia hidup menderita dan sengsara sampai masuk di dalam neraka. Ya. Hidup demikian adalah hidup dalam dosa, dan saya tahu bagaimanapun juga upah dosa adalah maut. Saudara bisa buka di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Ya. Bagaimanapun upah dosa adalah maut, baik maut di dalam hidup ini sampai mati kekal selama-lamanya. Ya. Jiwa roh kita akan, ya, pikiran kita semuanya, ya, ada di dalam kuasa maut, dan itu hidup yang dikendalikan oleh dosa, oleh iblis, ya, membawa kita dalam penderitaan sampai kekal selama-lamanya. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, pertobatan itulah satu-satunya yang akan membawa kita kepada pemulihan, menjadi anak-anak Tuhan kembali, ya, diberikan hak sebagai anak-anak kerajaan. Itulah saudara. Pertama, pertobatan, kita tidak hanya ikut-ikutan. Saya kok tidak senang dengan berkuda-kuda lalu maju ke depan dan demi. Pertobatan itu pribadi, saudara. Ada satu kesadaran bahwa saya ini berdosa, saya ini salah. Ini ada kesadaran diri, ya. Seperti anak bungsu itu, setelah dia keluar dari orang tuanya, ya, membawa barang yang banyak, uang yang banyak, akhirnya di luar Tuhan dia tidak bisa mengendalikan harta itu. Dia digerogoti oleh kuasa kegelapan untuk berpoya-poya, untuk berbuat dosa, akhirnya habis. Dan dia setelah kehabisan tidak bisa makan, baru dia sadar. Nah, kesadaran inilah yang diperlukan bagi kita semuanya. Kalau ingin sungguh-sungguh bertobat, kalau hanya ikut-ikutan tidak ada artinya, saudara. Ya, tidak ada artinya. Kekristenan itu banyak yang ikut-ikutan, saya tahu saja itu semuanya. Justru mana yang kita hura-hura, senang sana, senang sini, itu tidak penting. Kekristenan itu pribadi kita dengan Tuhan, ya, pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, tidak bisa kita dilepaskan dosa kita masuk surga hanya mengikuti rombongan ke sana ke sini, tidak bisa, saudara. Kita dapat dibebaskan dari dosa, kita dapat diberkati Tuhan, kita dapat masuk surga itu pribadi kita, kesadaran kita, pertobatan kita secara pribadi. Itu ada kesadaran, pikiran dan hati itu menyesali
perbuatan yang salah, yang jahat, yang berdosa. Itulah awal daripada pertobatan. Ya, itulah awal daripada pertobatan. Coba kita lihat di dalam pembacaan tadi, di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-17. Ya, kacamata saya yang kurang. Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, ini menyadari keadaannya, sadar akan dirinya. Ini yang pertama pertobatan, ya, menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar, ya, bahwa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikuti Bapaknya hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan sukacita, melayani, tidak ada kekurangan satupun, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Tetapi dia yang anaknya sendiri, ya, anaknya sendiri karena dia keluar dari orang tuanya, dia mati kelaparan sampai makan bersama-sama dengan babi. Ada kesadaran, ya, kesadaran ini yang perlu ada pada diri kita masing-masing, ya, supaya kita boleh kembali kepada Tuhan. Nah, setelah dia menyesali dan bertobat, kemudian yang kedua dia bertindak, ya, dia bertindak, datang mengaku kepada bapaknya, ya, bahwa dia melakukan perbuatan yang jahat, melakukan dosa, ya, yang dilakukannya dalam hidupnya, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan, oleh anak yang bungsu itu. Ayat yang ke-18, saudara perhatikan. Aku akan bangkit. Setelah dia sadar, dia mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya, itulah yang namanya bertobat. Setelah sadar dan mengakui segala perbuatan dosanya kepada Tuhan. Saudara secara pribadi, ya, berdoa secara pribadi, mengakui semuanya. Allah akan mendengar. Ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, ya, bahwa Allah setia dan adil. Jika seorang datang kepada yang mengaku dia dosa, Allah setia dan dia akan menghapuskan segala dosanya dan segala kejahatannya. Ya, setelah saudara bertobat, saudara sungguh-sungguh, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, ya, bahwa orang yang ada di dalam Kristus, ya, orang yang bertobat di dalam Kristus, itu yang lama sudah berlalu. Jadi dosa-dosa saudara sudah diampuni, saudara sudah dibersihkan, disucikan, dan yang baru sudah datang. Yang baru itu yang dari Tuhan, ya, saudara diperdamaikan dengan Tuhan dan hidup bersama-sama Tuhan menjadi anak-anak Tuhan kembali. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka yang penting bagi kita pribadi, marilah kita
Ya, renungkan firman Tuhan, kita harus selalu mau dengar-dengar firman Tuhan apa yang dikatakan, dan kita harus banyak berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi pencerahan apa maksud Tuhan memanggil saya, apa rencana indah yang Tuhan berikan kepada saya. Pasti Tuhan, walaupun kita, kalau Daud bisa mengatakan, walaupun aku hidup di dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Ya, apapun yang kita hadapi, permasalahan, persoalan, pencobaan apapun, betapa beratnya, ya, kita sebenarnya tidak usah takut, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kalau kita hidup menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Iya saudara, saudara tidak usah takut semuanya. Ya. Kemudian saudara perhatikan ayat yang ke-20 itu, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, langkah untuk bertobat. Ya, dia harus ada langkah untuk bertobat, tidak hanya dengan kesadaran, tidak hanya dengan kemauan, tetapi melangkah untuk bertobat kepada Tuhan. Dia mengakui di hadapan Tuhan, inilah pertobatan. Coba perhatikan ini cara bertobat. Ayat yang ke-21. Ya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Mengakui segala kesalahannya, mengakui segala kejahatannya, pemberontakannya kepada Tuhan. Dia yang telah menjauhkan diri dari Tuhan. Ya. Bapa kita, Bapa yang baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapa tidak pendendam. Bagi orang anak-anaknya yang mau kembali bertobat kepada Tuhan, Tuhan merangkul dia. Perhatikan ayat yang ke-22. Ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Ya. Jubah yang terbaik. Itu sambutan dari Bapa kepada anaknya yang kembali bertobat kepada dia. Apa arti jubah? Jubah itu adalah identitas diri, pengakuan, ya, bahwa kehidupan, pengakuan kehidupan bahwa dia menjadi anak-anak Bapa kembali, diberi pakaian kerajaan kembali, pakaian dari Bapa kembali, yaitu pengakuan sebagai keluarga Bapa, keluarga kerajaan itu sendiri. Ya. Dengan keberadaan hidup yang baru. Ya. Kalau di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10 di sini dilayakkan. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 61 ayat yang 10. Ya. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Berapa seorang pengantin itu orang yang paling berbahagia saat dia mengadakan pernikahan itu. Dia diberi jubah yang baru, jubah kerajaan. Itulah orang yang bertobat,
orang yang mau hidup kembali kepada Tuhan. Ya. Bukan hanya menjadi aku beragama Kristen, bukan itu saudara. Bukan hal yang demikian, tetapi orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Dia akan diperbaharui semuanya. Kehidupannya, pikiran, hati, semuanya damai, sejahtera, sukacita, semuanya dipelihara oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pentingnya, paling penting-pentingnya kita itu adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Ada pertobatan dengan sungguh-sungguh. Kalau di dalam Roma 10 ayat 9-10 diucapkan di dalam mulut dan dipercaya di dalam hati, itulah pertobatan yang sungguh-sungguh, pengakuan kepada Bapa. Ya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu kembali mengikuti kehendak Bapa, mengakui segala dosa-dosanya dan menyerahkan hidup. Itulah saudara-saudaraku. Dan hidup di dalam Tuhan itu harus selalu mendengar firman Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, didengarkan sungguh-sungguh, ditaati dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau di dalam Amsal pasal 3 ayat 5, jangan dengan pengertianmu sendiri, tetapi hendaklah kamu mengikuti kehendak Allah. Ya, jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri, supaya diluruskan jalanmu ya dalam hidup ini. Itu yang disampaikan dalam firman Tuhan. Ya, setia taat kepada Tuhan yang memberikan jubahnya. Yang kedua, saudara perhatikan ayat yang ke-22 itu tadi, ya. Lekaslah setelah dipakai jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin. Cincin itu tanda penguasaan, kalau zaman dulu itu sebagai stempel, ya, tanda sah, penguasaan, talenta, kekuasaan. Nah, disitulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapa memberi cincin itu melambangkan diberikan kamu sebagai anak, sebagai penguasaan, sebagai anak, diberi otoritas, ya, pengakuan, ya, diberi kemampuan, diberi karunia-karunia oleh Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara, bertobat kepada Tuhan, ya, Tuhan minta agar kita mau memakainya, apa yang diberikan kepada kita, kemampuan, talenta, semuanya itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, ayat yang tadi Lukas pasal 15 ayat yang ke-22 tadi, ya, setelah pakai cincin maka pada jarinya dan sepatu pada kakinya, ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, apa arti sepatu ini? Sepatu itu melambangkan suatu perintah Tuhan, ya. Ini yang paling penting. Ya, melakukan perintah Tuhan, ya, dalam anugerahnya Tuhan berikan sepatu sebagai lambang berjalan melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita meneladani Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu mengatakan dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34, aku memuliakan Bapakku dengan melakukan, menyelesaikan segala
perintahnya, sangkanya. Ya. Ya, Tuhan dengan sepatu ini akan mengutus kita untuk melakukan perintahnya. Ini yang paling penting, saudara. Iya, saudara. Kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, kita tidak dipandang oleh Tuhan. Walaupun saudara mempunyai karunia-karunia, mempunyai kemampuan talenta apapun, itu tidak dipandang oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita melakukan perintah Tuhan. Itu saudara. Iya Tuhan. Nah, coba kita buka di dalam Yohanes pasal 7 dulu. Ya. Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kata kita meneladani Tuhan Yesus, kita bisa mempunyai kemampuan kekuatan sempurna seperti Dia. Ayat yang keempat. Aku telah memuliakan engkau bukan dengan jalan menyelesaikan. Ya, engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan hanya kita menyanyi jingkrak-jingkrak, bukan itu. Tetapi kita melakukan ya perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. Yang terpenting, yang terakhir ini coba lihat di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7. Ayat yang ke-21. Ya, saudara perhatikan, saya bacakan ini. Jadi Kristen itu bukan hanya hura-hura, bukan hanya itu, tapi saudara kita pribadi kita dengan Tuhan itu ada hubungan yang intim. Ya, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ini Tuhan Yesus mengatakan demikian. Melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami menubuatkan demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang, kata Tuhan Yesus, kepadamu, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena mereka biasanya hanya memberitakan segala pekerjaan untuk dirinya sendiri supaya dia dikultuskan, supaya disanjung, supaya dia dihormati, tetapi tidak pernah melakukan perintah Tuhan. Itu yang ditolak oleh Tuhan. Yang diterima oleh Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Nah, sekarang apa yang utama Tuhan memberikan perintah kepada kita? Ya. Yang utama Tuhan memberikan perintah kepada kita adalah amanat agungnya. Itu yang paling penting.
yang diinginkan oleh Tuhan. Karena satu orang bertobat, seluruh malaikat di surga itu bersorak-sorai, kegirangan semuanya. Yang dikehendaki Tuhan adalah orang yang bertobat. Kita diutus oleh Tuhan yang namanya amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ya, segala kuasa di surga maupun di bumi sudah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Maka pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, ajarlah dia, ya, baptislah dia dalam nama Anak, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti yang telah kuajarkan kepadamu. Ya, jadi maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara jangan tenang-tenang dan jangan santai-santai. Dalam keluarga saudara sendiri, kalau ada yang belum mengenal Yesus, diberitahu keselamatan itu hanya ada di dalam dia. Dia bertobat kepada Yesus. Di dalam keluarga saudara sendiri, jangan anggap keluargaku Pancasila. No, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat itu. Tanpa Yesus, ya, saudara hanya bertemu di dalam dunia ini yang fana, yang hanya sebentar saja. Ya, tetapi berpisah sampai selama-lamanya kekal. Jangan biarkan keluarga saudara, satu rumah saudara ada yang terlewatkan. Bawa semuanya, beritakan kasih Tuhan. Ya, itu beritakan. Bawa dia kepada Yesus. Iya saudara, itu perintah Tuhan yang utama. Ya, marilah kita renungkan bersama-sama gitu. Sehingga hidup kita ini ada arti, ada dampak, ada berkat, ada sukacita, bukan saat ini saja, tapi sampai kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah jemaat-Mu yang sudah mendengarkan, Tuhan berkati, roh hamba-Mu berhenti menyampaikannya, tetapi Roh Kudus, kami mohon Engkau mengurapi mereka, menuntun bimbing mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan sampai terlewatkan mereka, keluarga tidak mengenal Yesus. Tapi hamba-Mu berdoa supaya mereka semuanya berani menyampaikan Injil Tuhan, kabar baik ini, supaya tidak ada orang keluarga yang terlewatkan menerima berkat dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Ya, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu indah, menghapus dosa dari seluruhnya dan membawa kita kembali kepada hadirat-Nya. Jauh timur dari barat, Engkau membuang doa.
dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekali lagi kita lihat. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Silakan duduk kembali. Diakon Stefanus akan menyampaikan pengumuman dan doa. Salam, Bapak Ibu, mari kita akan memperhatikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama mengundang untuk pemuda dan mahasiswa
dalam persekutuan PMBI malam ini di gereja mulai jam 18.30 ya, tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, ini adalah minggu yang kedua. Jadi untuk ibadah doa dan pujian di hari Rabu besok akan disertai dengan puasa ya. Kita merendahkan diri, kita terus menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, gereja membuka kembali kelas keanggotaan bagi jemaat yang hendak mengikuti kelas persiapan baptis, dan bagi simpatisan yang hendak bergabung mengajukan diri menjadi anggota GPI Telogomulyo masih dapat mendaftarkan diri ke sekretaris gereja ya, nanti di meja depan. Kemudian yang keempat, anggaran Natal tahun ini adalah sebesar 14.800.000. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah ambil bagian dalam persembahan Natal. Perlu disampaikan bahwa persembahan Natal ini menggunakan amplop bertuliskan persembahan Natal yang tersedia di meja penerima tamu dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan bersama dengan saat memberi persembahan dan persepuluhan. Jadi tidak setelah pengumuman seperti yang dahulu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan persembahan Natal bersamaan dengan perpuluhan dan persembahan ya setiap minggu. Kemudian yang kelima, gereja menyampaikan kepada organisasi-organisasi PBI, WBI, PKMB, PMBI dan KPW, apabila hendak memulai ibadah tatap muka di gereja dipersilahkan ya, khususnya untuk sekolah minggu mohon dipersiapkan dengan matang untuk teknis pelaksanaannya apabila hendak memulai sekolah minggu tatap muka. Kemudian yang keenam, mengingatkan kepada jemaat untuk tetap setia mengumpulkan iuran Pangruk Tilayon sebagai sarana membangun kasih saling menopang di antara jemaat. Iuran Pangruk Tilayon dapat diserahkan setiap bulannya melalui pembina atau ketua KPW atau langsung ke ketua sosial ya, Ibu Rusdi Ismoyo. Kemudian yang ketujuh, oleh karena satu dan lain hal, rapat pengurus gereja diundur pelaksanaannya menjadi Minggu tanggal 19 September 2021 jam 11 ya. Mohon untuk seluruh pengurus bisa menyiapkan diri minggu depan ya, bukan setelah ibadah ini, diundur minggu depan. Yang kedelapan, PAUD dan TK Bintang Kasih masih membuka pendaftaran siswa didik baru. Mari jemaat ikut membagikan informasi ini kepada tetangga, kerabat, sehingga akan ada lebih banyak anak yang bersekolah dan dilayani melalui PAUD dan TK Bintang Kasih yang sudah berdiri di gereja. Kemudian yang kesembilan, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa kita bersama-sama melaksanakan doa Daniel ya. 1 hari 3 kali kita berdoa, jalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan supaya hidup kita semakin teguh dan kuat. Untuk kegiatan gereja Bapak Ibu bisa lihat di dalam lembar berikutnya. Setelah ini, setelah ibadah umum pertama ada sekolah minggu Indria sampai Madya secara online. Kemudian nanti jam 9 ada ibadah umum yang kedua, dan nanti jam 11 ada sekolah minggu tunas muda sampai pemuda secara online. Jam 16.30 nanti masih ada ibadah umum yang ketiga dan dilanjutkan dengan persekutuan PMBI. Hari Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita secara online, dan saya mengingatkan buat Bapak Ibu semuanya, hari Rabu besok silahkan datang. Di dalam doa dan pujian disertai dengan puasa. Jam 6 sore di gereja ya.
secara tatap muka. Kemudian hari Jumat jam 20 atau jam 8 ada doa serentak dari rumah masing-masing, mengucap syukur pandeminya sudah semakin turun. Kemudian hari Sabtu ada PKMB Alfa secara online, dan di hari Minggu yang akan datang kegiatannya sama dengan hari ini, cuman jam 11 ada rapat pengurus gereja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, segenap Jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama Ibu Priscilla Turdiati, kemudian Bapak Andreas Rusdi Ismoyo, Ibu Siti Daliah Tarmuji, Ibu Cynthia Septarina, kemudian Saudara Yitro Rigel Molina, Saudari Magdalena Rosi Resita, anak Christian Timothy, Ibu Retno Ayu Septianingrum, kemudian Saudari Kesia Susan Septiasari, dan yang terakhir Bapak Hardianto. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan kiranya Bapak Ibu semuanya boleh terus melekat kepada Tuhan, dan melalui kehidupan Bapak Ibu boleh senantiasa menjadi berkat, khususnya yang merayakan ulang tahun. Itulah hal-hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan mari kita akan berdiri, kita akan berdoa, dan nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, di mana kami sudah boleh bersama-sama beribadah, khususnya firman-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati kami, mengingatkan kami, mengajar kami. Biarlah apa yang kami terima sungguh-sungguh Tuhan, bukan hanya kami terima, tetapi kami renungkan, kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus dipakai dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan. Di dalam penggembalaannya di tempat ini, kami percaya dan yakin, hamba-Mu terus dipakai, diurapi, diberkati, dan menjadi saluran berkat buat seluruh jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, semakin setia, hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Biarlah melalui setiap kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa, biarlah gereja-Mu boleh terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami boleh terus menjangkau jiwa-jiwa baru, melalui keluarga-keluarga kami, melalui kehidupan kami. Kami boleh terus memenangkan jiwa-jiwa yang boleh kami persembahkan buat hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa untuk setiap kegiatan gereja. Tuhan terus memberkati, menjadi sarana membangun iman, supaya kami semakin kuat dan teguh di dalam Yesus Kristus. Demikian juga kami menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Engkau terus memberkati, mengurapi, menjamah. Kami terus mengucap syukur, di mana Tuhan kami sudah boleh melaksanakan ibadah secara tatap muka. Kami terus merindukan semakin banyak jemaat-Mu yang rindu beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu secara tatap muka seperti pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pergumulan gereja-Mu untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 54 juta. Kami juga menyerahkan TK PAUD, di mana kami boleh menjangkau melalui sekolah ini, menjadi berkat melalui sekolah ini. Dan Engkau memakai setiap jemaat-jemaat-Mu, supaya lebih banyak jiwa yang dijangkau, lebih banyak anak-anak yang boleh dididik, dipersiapkan, menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat yang sakit, Tuhan menolong,
Bapak Budi Wibowo kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Yeskel Sunardi, kami menyerahkan Ibu Yohanes Haryanto. Kami menyerahkan Bapak Ibu Sarmo mengucap syukur semakin sehat dan bugar. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk Bapak Yunus Amin Priyati. Kami menyerahkan Bapak Gideon Yatman. Kami menyerahkan Ibu Sarah. Demikian juga untuk hamba-Mu, anak-Mu Tuhan, Ibu Angel kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Setiap mereka yang sakit dijamah melalui kuasa-Mu yang memulihkan, menyembuhkan setiap mereka dari segala sakit, penyakit, dan kelemahan, dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak Marcel, anak Devarel, kami percaya anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan yang berulang tahun ya Tuhan, diberkati dengan umur panjang, kesetiaan, kebahagiaan, hati yang senantiasa melekat kepadamu, dan melalui hidup mereka, mereka boleh mempermuliakan Engkau, dan kami mohonkan berkat-Mu yang tercurah bagi anak-anak-Mu yang akan merayakan ulang tahun ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami terus mengucap syukur, di mana pandeminya terus turun dan terkendali. Kami percaya itu adalah kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang besar, yang telah Kau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, supaya dapat mengelola negeri ini dengan baik. Situasi kondisi baik ekonomi, politik, keamanan boleh terjalin dengan baik, terjaga dengan baik, bahkan ekonomi semakin dipulihkan. Terima kasih. Setiap gerakan radikalisme, terorisme kami patahkan, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Terima kasih. Jawa Tengah, Kota Semarang kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus mengucap syukur, di mana Kota Semarang semakin aman, semakin terkendali pandeminya, dan kami boleh beraktivitas seperti pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Berkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, kami terus mengucap syukur, biarlah banyak jiwa juga boleh dimenangkan di tengah-tengah Kota Semarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Daerah Telogosari Wetan di mana gereja-Mu berada, Engkau terus memberkati baik Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, masyarakat sekitar yang ada di gereja ini. Engkau terus menaungi, memberkati, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih. Hamba hadapkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat-jemaat-Mu yang dengan setia mereka mengiring Engkau, beribadah kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati di dalam seluruh kehidupannya, baik rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis. Kami percaya Engkau terus memberkati, menopang setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Juga kami terus berdoa supaya iman mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan semakin hari sungguh-sungguh umat-Mu semakin hidup mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Anak-anak muda yang saatnya berumah tangga diberikan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga bisa membangun satu kehidupan rumah tangga yang berbahagia dan sejahtera. Berkati anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri di dalam ibadah kami. Kami percaya Engkau menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Allah. Kasih daripada Bapa
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menuntun membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin.